mendapatkan uang. Seperti pada kisahku kali ini, yang dimana aku menjalani suatu ritual dan mengikat diriku dengan perjanjian setan. Semua ini aku lakukan dalam keadaan sadar, yang diawali dengan lilitan hutang yang ada di sana-sini. Untuk lebih lanjut mengenai kisahku kali ini, maka simak podcast ini hingga selesai ya teman-teman. Pertama-tama, perkenalkan, nama aku adalah Joko. Dan saat ini, aku merupakan seorang pengusaha yang sukses. Dan bisa dibilang, aku memiliki segalanya. Dan jauh daripada apa yang sebelumnya aku miliki. Seperti yang sudah aku katakan kepada kalian dari awal, tentang bagaimana aku bisa mendapatkan semua kekayaan ini, yaitu dengan cara melakukan pesugihan. Dan aku juga sudah mengatakan kepada kalian dari mana semua ini bisa berawal. Jawabannya adalah karena beban hutang yang melilit. Aku tahu cara yang aku lakukan ini mungkin sangat salah besar. Karena cara yang aku lakukan ini secara tidak langsung aku sudah mengkhianati Tuhan, pencipta alam semesta. Dan aku tahu kalau hal ini seharusnya tidak pernah aku lakukan. Karena pada penghujung waktu, semua yang sudah aku lakukan akan menjadi sebuah penyesalan. Pada podcast kali ini, aku akan menceritakan sedikit perjalanan hidup yang aku lalui selama ini. Ya, selama aku menjalani perjanjian dengan setan atau makhluk halus. Tujuanku untuk menceritakan ini semua kepada kalian, tentu saja agar kalian bisa belajar dan tidak pernah mengambil langkah yang pernah aku ambil sebelumnya. Dan masih berlanjut hingga sekarang ini. Banyak sekali kejadian yang terjadi di hidupku, yang dimana sangatlah tidak masuk akal apabila dipikir menggunakan logika manusia biasa. Karena kehidupan makhluk halus dan manusia sangatlah berbeda, dan akan lebih jauh berbeda lagi apabila dua kehidupan yang berbeda itu disatukan menjadi suatu keadaan yang sama. Awalnya aku memang merupakan seorang pengusaha yang sukses, dan aku memiliki banyak sekali perusahaan yang ada di sana-sini. Karena aku yang pada saat itu tidak pernah merasa puas dengan kekayaan dunia, aku pun terus memperluas bisnisku hingga ke berbagai bidang. Dan tidak tanggung-tanggung juga, tentu saja modal atau dana yang harus aku keluarkan pada saat itu bisa dibilang sangat besar. Dan untuk memenuhi semua anggaran tersebut, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara bekerja sama dengan beberapa perusahaan raksasa lainnya, dan juga dengan beberapa bank agar bisa mendapatkan sedikit pinjaman modal. Aku yang memang dibesarkan dengan memiliki jiwa pengusaha, tentu saja apa yang aku lakukan tersebut sangat membuahkan hasil, dan aku pun sukses mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.
Hingga suatu ketika, tanpa aku sadari, perlahan sedikit demi sedikit, dari kekayaan yang aku punya semakin berkurang, yang dimana disebabkan oleh berbagai hal. Dan pada akhirnya, aku jatuh bangkrut dan miskin. Tidak hanya di situ saja, tapi pada saat itu, aku juga masih memiliki sejumlah hutang dengan beberapa orang. Sementara pada saat itu, aku sendiri yang sudah tidak memiliki apa-apa, tentu saja merasa sangat bingung tentang bagaimana caranya agar aku bisa membayar semua hutang-hutangku. Ditambah lagi, rasa putus asa terhadap suatu keadaan dan depresi yang aku rasakan membuat aku merasa tidak lagi mampu untuk melewati semua ujian dari Tuhan. Aku yang pada saat itu sedang berada sangat kebingungan pun mencoba-coba untuk mencari jalan pintas dengan cara menelusuri sejumlah informasi yang ada di internet. Dan pada saat itu, entah kenapa aku menuliskan kata pencarian tentang bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Dan tiba-tiba, entah secara kebetulan, aku mendapatkan atau aku melihat sebuah situs yang mengajukan kepada aku untuk melakukan suatu pesugihan. Dan tanpa berpikir panjang lagi, aku pun menelpon nomor yang ada dan aku pun bertemu dengan orang tersebut. Hingga pada malam Jumat, aku pun mulai mengadakan ritual. Dan benar saja, ini berhasil aku lakukan. Dan dalam beberapa hari setelah itu, aku menemukan banyak sekali uang serta perhiasan berharga yang tergeletak di atas tempat tidur dan juga lemari. Namun beberapa bulan kemudian, satu persatu anggota keluargaku pun meninggal dunia. Dan beberapa dari mereka ada yang mengalami gangguan jiwa atau gila. Sementara aku sendiri masih dalam keadaan normal dan hanya dipenuhi dengan kesenangan dunia. Hingga beberapa tahun kemudian pun berlalu dan aku mulai menyadari kalau apa yang selama ini aku lakukan merupakan suatu kesalahan besar. Karena setiap 6 bulan sekali aku harus mengorbankan satu nyawa untuk persembahanku. Dan hingga sejauh ini mungkin ada sekitar belasan nyawa yang telah aku korbankan sebagai tumbal dari pesugihanku. Tidak hanya di situ saja, tapi hingga kini mata batinku semakin lama semakin terbuka dengan jelas, sehingga memungkinkan aku untuk bisa melihat setiap wujud dan bentuk dari makhluk halus. Ditambah lagi, semakin hari, setiap kali aku mendengar suara azan, badanku seolah terasa terbakar. Kemudian aku kembali mendatangi seorang yang membuat aku melakukan pesugihan ini. Dan ternyata, dia menjelaskan kalau aku baru saja sedang mulai untuk beradaptasi pada kehidupan sebagai makhluk halus. Dan sebenarnya, aku bukan lagi manusia, tapi makhluk gaib yang mendiami tubuh manusia. Awalnya aku tidak percaya, karena aku sama sekali belum pernah merasakan kematian. Tapi semakin hari, tanda-tanda itu semakin nyata. Mulai dari seleraku yang selalu ingin memakan daging mentah dan juga minum darah, menyukai tempat-tempat lembab dan aroma busuk. Ditambah lagi penglihatanku yang semakin tajam untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Dan yang lebih parahnya lagi,
Setiap kali aku mendengar suara azan, aku merasa badanku seakan-akan terbakar. Kini, walaupun aku memiliki harta dan juga tahta, tapi sedikit demi sedikit, keluarga yang aku punya mulai menjauh dari diriku. Karena banyak dari mereka yang sudah mengetahui hal ini. Dan banyak dari mereka yang sudah tahu kalau penyebab dari kematian serta gangguan jiwa dari beberapa anggota keluargaku, yaitu tidak lain disebabkan oleh perbuatanku dengan cara melakukan pesugihan dan menjadikan mereka sebagai tumbal. Ditambah lagi, yang menjadi bebanku pada saat ini adalah setiap waktu 6 bulan, aku merasa waktu itu berlalu begitu cepat. Karena setiap genap 6 bulan, harus ada tumbal baru yang harus aku serahkan. Dan kalau tidak, maka aku sendiri yang akan menjadi tumbal. Kini aku hanya bisa pasrah dan melakukan apa yang masih bisa aku lakukan. Dan aku akan berhenti pada saat aku sudah benar-benar dalam keadaan siap. Nah teman-teman, mungkin sekian kisah dari podcast ini yang bisa saya bagikan kepada kalian. Dan untuk kalian sendiri yang sudah mendengarkan podcast dari saya hingga sejauh ini, maka tidak ada salahnya jika kalian menuliskan pendapat kalian tentang tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh Pak Joko. Apakah dia tetap mencari tumbal atau menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal untuk persembahan kepada setan? Jangan lupa juga untuk menuliskan alasan dari jawaban kalian pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan seperti biasa, semoga pada podcast selanjutnya kita masih bisa bertemu dengan kisah-kisah yang tidak kalah seru lagi. Akhir kata dari saya, see you dan sampai jumpa kawan-kawan.